Hai, English with Rangga. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang menyesuaikan dengan tenses yang teman-teman sudah pelajari. Nah, sederhananya kita bisa membagi waktu ke 3 bagian. Yang pertama adalah present, terus kita ke masa lalu ada past, lalu ke masa depan ada future. Tapi di papan tulis saya tambahkan bonus tambahan yang namanya present perfect. Nah, jadi mungkin teman-teman memiliki masalah ya, atau sedikit bingung. Apa sih yang membuat suatu kalimat itu simple present tense dan kalimat lain itu simple past tense? Terus ada lagi kalimat future tense. Apa yang membuat kalimat ini bisa dikelompok-kelompokkan seperti itu? Dan bagaimana teman-teman bisa menggunakan apa yang sudah dipelajari di kehidupan nyata, di real life ya. Jadi teman-teman udah nggak ragu lagi kalau ini untuk future, kalau yang ini kalimatnya untuk present, dan yang satu lagi mungkin untuk past tense. Langsung saja kita ke papan tulis ya, di sini ya, di present ya. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh kalimat present. Nah, ini ada notes ya. Yang pertama notesnya adalah understand the time or the timing. Jadi kita harus memahami apa itu, kita memahami waktu ya. Entah itu dia present, past, future, atau present perfect. Lalu kita juga harus memahami apa? Subjects ya, subjects atau pelaku ya. Entah itu jumlahnya, entah itu gendernya ya. Lalu nature-nya juga bagaimana dari subjects yang akan kita gunakan dalam kalimat kita. Yang ketiga, to be and subject pairing. Nah, ini adalah pencocokan antara subjek dengan to be-nya. Jadi teman-teman akan paham bagaimana atau kenapa kita menggunakan to be ini untuk subjek ini. Nah, jadi keep watching. Lanjut ya, nomor 4, understand quantity. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita sangat-sangat ditekankan untuk memahami kuantitas atau nilai dari suatu subjek atau benda ya, atau nouns. Kita ke papan tulis lagi. Ya, sorry ini kabelnya agak melilit-lilit, jadi muter-muter dikit. Ya, di present saya buat sebuah kalimat sederhana yaitu I am sick. Nah, saya sedang sakit. Loh, di mana sedangnya? Kan ini nggak ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman artikan to be ini, artinya sebenarnya tidak ada. To be ini ya, dimanapun dia posisinya ya, mau dia di past tense atau di future, asal kata to be adalah be, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah menjadi. Nah, tapi tidak ada arti tetap untuk to be ini. Terus untuk apa kita pakai to be di sini? Ya, kalau artinya pun ya artikan sendiri ya, tergantung dari orang yang menerima atau yang menggunakan. Nah, kita menggunakan to be sebagai kata bantu ya. Jadi kalau nggak ada am di sini, kita hapus am-nya. I sick ya. Saya sakit dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kan udah cukup. Kenapa pakai am lagi? Nah, am ini untuk membantu. Kalau sick ini masih berlaku di masa present. Seperti itu cara memahaminya. Lalu coba kita geser ke past ya. I was sick. Nah, sama ini juga to be, asal katanya adalah be. Terus kenapa dirubah? Ya, again, kalau ini tidak ada I sick ya, muncul pertanyaan, meskipun artinya adalah saya sakit, tapi karena tidak ada was di sini, maka akan timbul pertanyaan, kapan dia sakitnya? Apakah dia masih sakit sekarang? Apakah dia sakitnya tadi, besok, sekarang, atau entah kapan itu ya? Jadi dengan adanya was, ini menandakan kalau saya kemarin atau saya barusan sakit. Jadi intinya adalah sekarang saya sudah tidak sakit lagi. Nah, coba kita geser ke future. I will be sick. Saya akan sakit. Ya, jadi kita menggunakan modal verb atau modal kata kerja will yang artinya adalah akan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang I will sick, wah, nggak bisa. Kenapa? Karena tanpa adanya be ini akan menjadi sebuah kata kerja. Saya akan sakit. Sementara be tadi di sini bisa kita artikan sebagai menjadi ya. Saya akan menjadi atau saya akan jadi sakit.
Nah, terus ada bonus yang tadi saya jelaskan di awal video. Saya mau cek dulu, ini kamera masih recording? Masih. Ya, saya ada bonus ya. I have been sick. Apa artinya I have been sick? Dan kenapa dia tergolong present perfect tense? Karena I have been sick ini adalah suatu kondisi di mana teman-teman itu sakit di satu titik di masa lalu, tapi sakitnya itu masih berjalan sampai sekarang. Saya udah 2 hari sakit, ya. Saya sudah seminggu sakit, saya sudah 1 bulan sakit, dan macam-macam. Jadi kejadiannya meskipun di masa lalu, tapi masih berlanjut sampai present time. Nah, teman-teman bisa menggunakan present perfect. Contoh-contoh lainnya mari kita cek ya. She is a student. Nah, again, she ini di present dia harus ditambahkan is. Ya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan noun. Ya, dia bertemu dengan kata benda. Terus kenapa pakai Karena is atau she is ini nominalnya pasti 1. Ya. Jadi ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah dia adalah seorang murid. Jadi ingat ya, she nominalnya pasti 1, maka tambahkanlah Beda halnya kalau teman-teman mau menambahkan kata sifat misalnya ya. Jadi bukan kata benda, ini kata benda ya, atau noun ya. Kalau kata sifat contohnya pretty. She is pretty. Nggak perlu pakai lagi di sini. Karena nggak ada yang bilang kalau dia adalah seorang cantik. Nggak bisa, kecuali dia adalah seorang perempuan cantik. Lalu kita lanjut ke bawah ya. They are doctors. They artinya adalah mereka. Yang dimana mereka pasti ramai-ramai, banyak ya. Entah itu 2, 3, 4, 5, 100 orang. Maka kita menggunakan they. Bisa juga they ini menggantikan 2 nama orang yang ada di dalam satu kalimat. Contohnya mungkin Ricky dan Bobby. Nah, kita bisa menggunakan subjective pronoun they untuk Ricky dan Bobby tadi. They are doctors. Kenapa ada S di sini? Karena kita sudah setuju tadi, they ini untuk subjek atau pelaku yang nominalnya itu lebih dari 1. Mereka pasti plural. Ya, maka kalau sudah plural, maka kita harus menambahkan S ya untuk menandakan kalau noun ini nominalnya lebih dari 1. Oke. Kita lanjut lagi dari sisi grammar ya untuk past ya. Is ini secara mudah kita ganti aja dengan was. Ya, pasangannya memang seperti itu. Jadi I was, she was. Lalu bagaimana dengan are? Are kita ganti dengan were ya. Dan kita harus mempertahankan jumlah noun yang ada di objek ini. Kita lanjut lagi ya untuk future-nya. She will be a student. Jadi kita bisa lihat di sini ya, mudah sekali ditambahkan kata modal will ya, lalu ketemu kata kerja be. Oke, menjadi seorang murid. Nah, lalu di present perfect, she has been a student. Dia sudah menjadi murid saya sejak 5 tahun yang lalu. Ingat kejadiannya berarti mulanya 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih jadi murid saya. Kita lihat lagi ya ke contoh-contoh lain ya. Ada it is outside, it's 12 p.m. FYI, kalau ketemunya dengan adverb atau adjective, ya bisa dipastikan kalau it's ini ya yang ada petik atas ini merupakan singkatan dari it is ya. It is outside, it's 12 p.m. Kenapa dia pakai is ya? Karena of course it ini untuk subject pronoun yang nominalnya 1 atau single. Okay? Sorry for the awful handwriting. Kita lanjut lagi. That is good. Juga bisa kita konversikan untuk past tense. So, kalau teman-teman simpulkan, ya transformasi yang ada dari kiri sampai ke kanan ini terlihat gitu-gitu aja. Karena kalau misalnya teman-teman lagi belajar bahasa Inggris, terutama belajar grammar, sebenarnya it's about placement, placing things in the right place. Jadi teman-teman itu menempatkan
kata-kata di tempat yang benar atau di tempat yang tepat. Nah, untuk yang saya tulis di papan tulis ini merupakan kalimat-kalimat positif atau kalimat yang tidak mengandung kata tidak di dalamnya. Ya. Nah, tidak ada kan? Tidak ada kan? Tidak. Begitu ya. Jadi, silakan teman-teman eksplorasi ya dengan memahami transformasi yang ada di present, past, lalu future dan present perfect. Untuk present perfect ini juga merupakan salah satu tense yang ada dalam 14 atau 16 tenses bahasa Inggris. Nah, jadi dari present perfect ini nanti akan ada past perfect, future perfect. Ya itu aja kali ya. Okay, thank you. I hope this video is useful. Saya harap video ini berguna untuk teman-teman ya. Silahkan lanjutkan belajarnya, semangat. Terima kasih and I'll see you in the next video.